Wisudawan STIE Malang Kuseswara memasuki tempat upacara. Dari program studi S1, program studi manajemen S1, Sudawati SD Malang Kuseswara telah memasuki tempat upacara dengan panji warna ungu. Wanisa Acedio SD. Fabiola Teresa SD. Frida Disanosan SEMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini SDM Malang Kuseswara mengadakan wisuda dengan jumlah mahasiswa 150 yang terdiri dari S1, S2, dan PPAK. Kali ini Pak Beni menekankan bahwa Gen Z mungkin cenderung mempunyai karakter yang agak rapuh, sehingga kita dimandatkan memang oleh LLDikti untuk membuat PPKS, yang itu untuk anti perundungan dan kekerasan seksual. Jadi mereka punya wadah untuk konsultasi, curhat jika ada kejadian atau mungkin mereka ada masalah. Nah, Satgas PPKS ini terdiri dari dosen kita, ada tekniknya kita juga, sama mahasiswa. Jadi kenapa ada mahasiswanya? Karena mungkin mahasiswa cenderung bisa konsultasi lebih leluasa dengan sesamanya, sebayanya, daripada dengan yang lebih tua, dosen, atau mungkin mereka masih ada jaraknya gitu. Dan ini sudah terbentuk mulai semester kemarin. Ya. Nah, sampai sejauh ini, Mbak, apa peran yang dilakukan kegiatannya, Mbak? Kegiatannya sementara cuman sosialisasi aja, tapi selama ini memang tidak pernah ada kejadian yang berarti di kampus ini. Mungkin kalau curhat pun, kalau konsultasi pun itu mungkin masalah keluarga, tidak ada yang sampai kekerasan seksual di kampus ini selama ini. Pasca Sarjana STI Malang Kuseswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Kuseswara, para orang tua, wali wisudawan, wisudawati STI Malang Kuseswara. Ini mereka akan menghadapi perubahan yang continue dan dynamic, very dynamic, ya, namanya teknologi dan AI sekarang. Nah, di tengah-tengah perubahan itu, bagaimana kita bisa competing dengan teknologi dan semua yang serba automation, itu kita harus semakin menonjolkan keunikan daripada human being, kemanusiaan kita, ya. Yang pertama barangkali lifelong learning atau long life learning, ya. Belajar long life learning itu kita belajar seumur hidup, nggak boleh berhenti. Dasar-dasarnya udah diberikan karena teknologi berubah terus kan gitu ya. Dia boleh bergabung dengan asosiasi profesi, LinkedIn yang menawarkan pelatihan-pelatihan dan seterusnya ya untuk pengembangan diri, jejaringnya dan lain sebagainya. Ya, yang kedua di dalam belajar itu dia mesti ada exposure yang lebih banyak lintas departemen, exposure lintas fungsi dan lain sebagainya supaya dia punya pengayaan ilmu kalau mau sukses. Ya. Kemudian yang penting lagi
barangkali untuk menjadi unik sebagai manusia bahwa mereka harus bekerja keras, ya, mereka harus punya empati, simpati. Nah, ini semua akan berujung pada penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Nah, ini makin unik kalau dia bisa menciptakan AI, gitu kan ya. Mana AI yang menciptakan juga manusia. Jadi bukan untuk mengganti, tetapi kalau manusia yang punya empati, simpati, maka AI yang diciptakan juga unik, kan gitu ya. Nah, yang ketiga barangkali belajar lintas sektoral ya. Lintas sektoral karena ilmu itu seringkali menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau produk yang lebih baik apabila memang dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita lihat smartwatch misalnya ya, kemudian fitness tracker, semuanya itu neurolinguistic programming keluar di iPhone misalnya Siri, kemudian chatbot dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira dengan bahasa juga begitu, menghasilkan Turnitin, menghasilkan software-software aplikasi yang bisa bermanfaat bagi penilaian, evaluasi ya, kemudian bagi pendeteksian plagiarisme dan lain sebagainya. Itu kombinasi sebetulnya antara ilmu pengetahuan dengan AI. Saya kira attitude Pak. Nilai-nilai attitude itu saya kira perlu embrace secara keseluruhan ya. Terlebih sudah bertahun-tahun kuliah di sini. Selain hard skill, maka soft skill itu mesti dibawa terus ya. Itu menjadi values, ciri khas daripada alumni kita. Saya kira perlu dibawa terus lah attitude itu ya. Mengucapkan selamat, sekali lagi selamat